Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita masuk ke tafsir surat Al-Maidah ayat 110. Setelah kita banyak berbicara tentang cacat dan celah dari para ahli kitab, kemudian kita sampai kepada soal hal-hal gaib yang hanya Allah ketahui, dan juga permintaan untuk bersaksi yang adil mengenai wasiat, maka kita sampailah ke kisah Nabi Isa yang merupakan tokoh sentral dalam surat Al-Maidah, karena kisah Al-Maidah ini adalah kisah antara beliau dan para sahabat-sahabat dekatnya. Mari kita bahas sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Allah terus mengatakan anak Maryam, bukan anak Allah seperti yang dikenal saat ini. Udhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika. Ingatlah nikmatku atasmu dan atas ibumu. Allah menyatakan bahwa Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Isa dan ibunya. Idh ayyatuka biruhil kudus. Aku menguatkan kamu dengan Ruh Kudus. Ruh Kudus itu siapa? Ruh Kudus itu adalah malaikat Jibril yang dimaksudkan dalam ayat ini. Setiap wahyu yang diturunkan dari Allah kepada nabinya, Allah menggunakan malaikat yang paling tinggi pangkatnya, yaitu Jibril. Jibril ini bukan main-main, jadi bukan sembarang malaikat. Dia yang paling dihormati, paling kuat, dan paling memiliki kekuasaan yang tinggi di kalangan malaikat. Dan ini juga menyatakan bahwa ketika Bani Israel mengadakan plot untuk mengadu domba antara pemerintah kerajaan Romawi dengan Nabi Isa, sehingga ketika kerajaan Romawi mengirimkan pasukannya, Allah mengangkat Nabi Isa dengan perantaraan Jibril. Jadi pemberian Jibril sebagai bodyguard untuk Nabi Isa adalah nikmat yang sudah Allah berikan kepada nabinya. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Engkau berbicara pada manusia ketika dalam buayan dan sesudah dewasa. Teman-teman mesti ingat kembali bahwa ada tuduhan berat yang disampaikan, dilontarkan oleh Bani Israel kepada ibu daripada Nabi Isa, yaitu Maryam. Seorang perempuan solih yang menjaga kehormatannya dituduh berzina dengan orang lain karena ada bayi. Nah, bagaimana cara Allah membela hambanya? In very crucial time,
di waktu-waktu yang sangat krusial Allah membuat bayi Isa berbicara. Berbicaranya itu bukan seperti bayi berbicara yang dada dede seperti itu, tapi dia berbicara seperti orang dewasa. Seperti kita berbicara. Tapi hanya saat itu untuk membebaskan ibunya dari tuduhan Bani Israel. Karena apa? Sekiranya tuduhan diteruskan, sekiranya tidak ada pembelaan bayi ini tidak bercakap, hukuman untuk Maryam adalah dibakar. Bukan dirajam, dibakar hidup-hidup karena dia adalah putri dari pembesar agama Bani Israel. Ayah daripada Maryam adalah Imran yang memiliki kedudukan tinggi. Jadi Allah memberikan suatu hal yang luar biasa kepada Isa dan Maryam. Kalau tidak ada peristiwa bayi berbicara ini, kalau Allah tidak membela mereka dengan cara ini, mereka sudah mati dibakar. Wa idh 'allamtuka al-kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan ketika aku mengajarkan kamu kitab dan hikmah, Taurat dan Injil. Jadi ilmu yang ada pada Nabi Isa bukan ilmu yang sembarangan diajarkan langsung dari langit. Jadi pemahamannya luar biasa. Wa idh tahluqu minat tini kahayati at-tayri bi'izni fatanfukhu fiha fatakuna tayran bi'izni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi'izni. Dan ketika engkau membentuk dari tin, tanah liat yang ada airnya, seperti bentuk burung dengan izinnya Allah. Maka setelah itu meniup padanya, maka jadilah ia burung dengan izinku. Teman-teman tahu nggak seperti sehebat-hebatnya seniman membentuk burung dari tanah liat, bisa nggak dia membentuk sayap dengan bulu-bulunya yang halus? Kemudian setelah itu dia harus membalans karena supaya burung itu bisa terbang, dia harus seimbang kanan kirinya, kalau enggak jatuh dong. Jadi ketika Allah memberikan keajaiban kepada Nabi Isa untuk membentuk sebuah burung dari tanah liat dan kemudian ditiup, maka dia jadilah burung seperti burung-burung lainnya, itu adalah mukjizat yang sangat besar dan luar biasa. Jadi Allah mengingatkan Nabi Isa tentang nikmat ini. Kemudian engkau menyembuhkan orang buta. Di masa itu kerajaan Romawi, mereka sangat mengagung-agungkan ilmu kedokteran. Tetapi tentu kalau umpamanya ilmu kedokteran manusia ada batasnya. Sampai saat ini saya rasa kalau umpamanya seorang bayi buta tidak akan bisa disembuhkan
sampai kapanpun kan. Nah, Allah memberikan mukjizat sebagai bukti kebenaran Nabi Isa di level yang mengalahkan ilmu pengetahuan di saat itu. Jadi orang yang buta ini bisa melihat. Kemudian menyembuhkan orang yang sakit lepra atau albino dengan izinku. Albino yang sekarang pun sulit, tapi bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Wa idh tukhrijul mauta bi'izni. Dan lebih dari itu, engkau mengeluarkan orang mati dengan izinku. Bukan cuma menghidupkan, tetapi mengeluarkan orang mati dikubur. Jenazah ini bangkit dan hidup. Mukjizat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Wa idh kafaftu bani Israila anka idh ji'tahum bil bayyinati faqala alladhina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Dan ketika aku menahan Bani Israel dari dirimu, ketika engkau mendatangi mereka dengan bukti-bukti kerasulanmu, selanjutnya berkata orang-orang yang kafir di antara mereka, enggak, ini adalah sihir yang nyata. Bayangkan, bisa membuat burung dari tanah liat, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang sakit lepra, mengeluarkan kemudian menghidupkan orang mati dari kuburnya. Tetapi semua itu, mukjizat itu dikatakan sihir. Begitulah cara-cara orang dahulu mematahkan bukti-bukti yang rasul-rasul mereka tunjukkan. Walaupun hati mereka Allah Maha mengetahui, mereka mengakui bahwa apa yang rasul-rasul tunjukkan adalah betul. Jadi inilah cerita tentang Nabi Isa yang juga memiliki bukti-bukti yang besar kepada kaumnya, memiliki mukjizat-mukjizat yang Allah sudah tunjukkan, tetapi tetap ditentang oleh umatnya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.